Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dian Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran dan teman-teman yang telah berkenan hadir di ruang meeting ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar Gestalt. Sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Enggal Fuji Luhur dengan NPM 222151087. Lalu ada saya, Iya Aladin Adang dengan NPM 222151099 dan yang terakhir Alda Sinta Nuria dengan NPM 222151133. Oke, langsung saja ke pembahasan materi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Enggal. Pada Enggal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama ada pengertian dari belajar menurut psikologi Gestalt. Di sini ada Gestalt dalam bahasa Jerman itu disebut sebagai whole configuration yang mempunyai arti sebagai bentuk atau konfigurasi. Nah, teori Gestalt ini menekankan bahwa belajar adalah proses memahami keseluruhan sebelum menjadi bagian-bagian terpisah. Kemudian menurut Trianto, tahun 2014, pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Teori Gestalt berpandangan bahwa pembelajaran merupakan suatu fenomena kognitif yang melibatkan persepsi terhadap suatu benda, orang, peristiwa, dan cara yang berbeda-beda. Kemudian belajar itu terjadi melalui wawasan atau insight yang muncul secara tiba-tiba setelah melihat pola atau hubungan antar elemen. Kemudian menekankan bahwa persepsi dan pemecahan masalah bersifat holistik. Next. Kemudian ada tokoh-tokoh teori Gestalt. Di sini yang pertama ada Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai dengan 1943, di mana ia adalah pendiri utama dari teori Gestalt. Penelitiannya itu terkenal dengan sebutan tentang fenomenon atau fenomena phi. Menjadi dasar dari psikologi Gestalt, fenomenon menunjukkan bagaimana kita melihat gerakan kontinu dalam serangkaian gambar yang sebenarnya tidak bergerak. Kemudian yang kedua ada Wolfgang Kohler pada tahun 1887 sampai dengan 1967. Ia melakukan eksperimen pada simpanse untuk membuktikan insight dalam pemecahan masalah. Nah, Kohler ini dikenal atas penelitiannya tentang persepsi dan belajar pada hewan, terutama studi tentang simpanse yang menunjukkan bahwa mereka dapat memecahkan masalah melalui pemahaman mendadak atau insight, yang merupakan konsep penting dari teori Gestalt. Kemudian yang ketiga ada Kurt Kafka pada tahun 1886 sampai dengan 1941. Ia mengembangkan teori tentang persepsi dan pembelajaran sebagai bagian dari proses kognitif. Nah, Kafka adalah salah satu tokoh utama yang membantu menyebarkan ide-ide Gestalt ke dunia berbahasa Inggris, terutama melalui karyanya yang berjudul Principle of Gestalt Psychology. Dia juga berperan dalam memperluas teori Gestalt ke berbagai bidang, seperti perkembangan anak, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Enggal Fuji Luhur yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi kedua yakni mengenai prinsip-prinsip teori belajar Gestalt oleh saya sendiri. Prinsip teori belajar Gestalt. Prinsip utama teori Gestalt adalah
bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian bayannya. Artinya manusia melihat sesuatu, mereka tidak sekadar melihat elemen-elemen individu, tetapi menangkapnya sebagai suatu pola atau struktur yang utuh. Adapun prinsip-prinsip utama teori Gesell beserta penjelasannya terdiri dari 7. Yang pertama, prinsip kedekatan atau proximity, yang dimana didefinisikan sebagai elemen-elemen yang berdekatan satu sama lain cenderung dipersepsikan sebagai satu kesatuan atau kelompok. Penjelasannya yaitu ketika melihat suatu objek yang tersebar di suatu bidang, otak kita secara otomatis mengelompokkan objek-objek yang saling berdekatan. Contohnya, dalam teks yang berisi paragraf, kita dapat membedakan bagian satu dengan yang lain berdasarkan jarak antar baris. Jika jarak antar baris kecil, kita akan menganggapnya sebagai bagian yang sama, sedangkan jika jarak besar, kita cenderung melihatnya sebagai bagian terpisah. Contohnya, dalam desain web, menu navigasi biasanya dikelompokkan berdasarkan kedekatan tombol-tombolnya. Lalu prinsip yang kedua, yakni prinsip kesamaan atau similaritas atau similarity, yang didefinisikan sebagai elemen-elemen yang memiliki kesamaan dalam hal warna, bentuk, ukuran, atau orientasi dipersepsikan sebagai bagian dari kelompok yang sama. Penjelasannya yakni otak kita secara alami mengelompokkan elemen-elemen yang serupa dan menganggapnya sebagai satu unit meskipun mereka tidak berdekatan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yakni dalam tabel data penggunaan warna yang sama untuk kategori tertentu membantu kita mengelompokkan informasi secara lebih cepat. Lalu prinsip yang ketiga yakni prinsip ketertutupan atau closure yang didefinisikan sebagai otak cenderung mengisi bagian yang hilang atau tidak lengkap untuk membentuk suatu gambar yang utuh. Penjelasannya, jika kita melihat bentuk yang hampir lengkap tetapi memiliki bagian yang hilang, otak kita akan menafsirkan bentuk tersebut sebagai objek yang sudah dikenali sebelumnya dan secara otomatis mengisi bagian yang hilang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni logo WWF atau World Wildlife Fund yang berbentuk panda dengan beberapa bagian yang hilang, tapi kita tetap mengenalinya sebagai gambar panda. Next. Lalu prinsip yang keempat, ini prinsip kesinambungan atau continuity, yang didefinisikan sebagai mata akan mengikuti pola yang paling kontinu dan tidak terganggu oleh elemen-elemen lain. Penjelasannya yakni prinsip ini menunjukkan bahwa otak lebih menyukai jalur atau garis yang terus berlanjut daripada jalur-jalur yang terputus. Contoh, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam desain grafis, garis yang mengarah ke arah tertentu akan membimbing mata pembaca untuk mengikuti jalur informasi. Lalu prinsip yang kelima yakni prinsip simetri atau simetri, didefinisikan sebagai elemen-elemen yang berbentuk simetris akan lebih mudah dikenali dan dianggap sebagai satu kesatuan. Penjelasannya yakni manusia secara alami lebih menyukai bentuk-bentuk simetris karena lebih teratur dan mudah dikenali. Bentuk yang simetris juga cenderung memberikan rasa keseimbangan dan harmoni dalam dalam persepsi visual. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni logo perusahaan seringkali menggunakan desain yang simetris agar terlihat lebih menarik dan profesional. Lalu prinsip yang keenam, yakni prinsip figure ground atau figure ground, didefinisikan sebagai manusia cenderung memudahkan suatu gambar menjadi objek utama atau figur dan latar belakang atau ground. Penjelasannya, ketika melihat suatu gambar, otak kita secara otomatis menentukan elemen mana yang menjadi objek utama dan mana yang menjadi latar belakang. Prinsip ini sering digunakan dalam seni dan desain untuk menciptakan efek visual yang menarik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ilusi optik seperti gambar Flash Robin yang bisa dilihat sebagai dua wajah yang saling berhadapan atau sebuah fase tergantung pada fokus persepsi kita. Next. Lalu prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketujuh, yakni prinsip common fate atau nasib bersama. Didefinisikan sebagai objek yang bergerak dalam arah yang sama atau dengan kecepatan yang sama, cenderung dipersepsikan sebagai satu kelompok. Penjelasannya yakni ketika melihat sekelompok objek yang bergerak bersama, otak kita akan menganggapnya sebagai bagian dari satu unit atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni burung yang terbang berkelompok dalam formasi tertentu terlihat sebagai satu kesatuan atau bukan individu yang terpisah. Contoh lainnya yakni sekelompok orang yang berjalan ke arah yang sama dalam suatu demonstrasi atau parade terlihat sebagai bagian dari satu kelompok. Oke, sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya, materi yang keempat yang akan dibacakan oleh Alda Sinta kepada Alda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang
saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang implikasi teori belajar Gestalt dalam pembelajaran. Terdapat beberapa perihal yang dapat diimplikasikan pada kegiatan belajar melalui teori Gestalt, yakni yang pertama ada insight learning, di mana insight learning itu adalah belajar dengan pemahaman. Siswa didorong untuk memahami konsep secara keseluruhan sebelum mendalami bagian-bagiannya. Misalnya, dalam matematika, sebelum mengajarkan rumus luas segitiga, guru bisa menunjukkan hubungan antara luas segitiga dan luas persegi panjang. Yang kedua, ada penggunaan pola dan hubungan. Guru sebaiknya mengajarkan materi dengan memperlihatkan hubungan antar konsep bukan secara terpisah. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa, memahami pola kalimat lebih efektif daripada menghafal kata per kata. Selanjutnya yang ketiga yaitu belajar kontekstual dan bermakna. Materi harus dikaitkan dengan pengalaman atau situasi nyata agar lebih mudah dipahami. Contohnya dalam pelajaran IPA, siswa dapat memahami konsep listrik lebih baik dengan melakukan eksperimen langsung. Yang keempat yaitu good form dalam visualisasi. Penyajian informasi dalam bentuk visual yang jelas dan sederhana akan lebih mudah dipahami. Contohnya, infografis, peta konsep, atau diagram alur dapat membantu siswa memahami topik yang kompleks. Yang kelima yaitu pemecahan masalah secara kreatif. Guru dapat memberikan tantangan atau tugas yang mendorong siswa mencari solusinya sendiri. Contohnya dalam pembelajaran fisika, siswa bisa diminta untuk menemukan cara lain dalam mengukur volume. Oke, baik teman-teman. Maaf dikarenakan tadi ada kendala jaringan. Eh, kita lanjutkan ke poin yang keenam, yaitu motivasi intrinsik dalam belajar. Siswa akan lebih termotivasi jika mereka memahami tujuan dan manfaat dari materi yang dipelajari. Contohnya, menunjukkan aplikasi konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari agar siswa merasa lebih tertarik. Nah, dengan itu menerapkan prinsip-prinsip Gestalt, pembelajaran akan menjadi lebih efektif karena siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan dapat mengaplikasikan konsep secara kreatif. Cukup sekian pematerian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Alda dan Nuria yang telah menyampaikan materinya. Baik, karena sesi pemaparan materi telah selesai, selanjutnya yakni seksi tanya jawab. Barangkali pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Sekian pembahasan materi presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.